Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man walah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ihwa istiqomah, apa kabarnya Anda dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali saya Herdi di studio Istiqomah TV. Kami sampaikan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus solihat. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hari ini alhamdulillah Ihwa Istiqomah seperti biasa ya di Solmi Solusi Islami kita kehadiran guru kita, ulama kita yang siap berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi konsultasi. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah Masjid Istiqomah Bandung, ada Ustadz Indra Ambia SEMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz sehat teras. Amin, amin, amin. Dibimbing ku Allah, kemudian Amin. dikabul semua doa-doa terbaiknya. Amin, amin. Alhamdulillah. Ustadz, sekarang ini temanya agak lumayan ya Ustadz ya. Sabar dan syukur menghadapi badai finansial pasca menikah. Nah ini banyak sebetulnya. Itu bukan berarti menakut-nakutin yang mau nikah ya Ustadz ya. Aduh cina ini kata tiba-tiba ada badai finansial, saya ini gimana gitu. Nah ini kita bahas dari mana dulu nih Ustadz nih? Sabarnya dulu, syukurnya dulu, atau badainya dulu Ustadz? Silakan Ustadz, makasih Ustadz. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Kang Herdi ya dan juga kru media Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ikhwah ya. Ikhwah Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya dalam rumah tangga tuh pasti ada ujiannya. Ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji ya. Pasti setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing ya. Ada yang diuji dengan pasangannya gitu kan. Ya. Suamina bager, istrina naon bager. bager pisan gitu ya. Nah, atau sebaliknya gitu ya, atau sebaliknya ada seorang istri yang justru diujinya oleh pasangannya, oleh suaminya gitu. Dengan pasangan nggak ada masalah gitu kan, ada ujian dengan anak-anak kan gitu ya, anak diuji sama anak-anak. Ada yang tidak diuji dengan sama anak-anak, Allah uji rumah tangganya dengan dengan mertuanya ya, kan gitu ya. Jadi setiap rumah tangga itu ya pasti ada ujiannya gitu ya. Jangankan rumah tangga, ya jangankan orang yang sedang menikah, nu can nikah ge diuji. Jadi yang nggak nikah diuji, yang sudah menikah juga diuji. Gitu jadi ya. mending nikah. Ya. Ini jangan ada anggapan wah kalau udah rumah tangga nanti ujiannya ini gitu. Ya. Kalau nggak nikah, nggak berumah tangga juga sama diuji kok. Ya, sama diuji gitu. Nah, artinya bahwa ini yang mesti kita pahami, ya memang konsep awal yang harus kita pahami bahwa hidup ini adalah ujian itu. Baik menikah ataupun enggak. Iya. Gitu. Ya, gitu. Jadi temanya kan kaitan dengan badai finansial gitu. Ya. Ini hanya salah satu ujian. Baru satu gitu. Ya, nah makanya kita akan memulai pembahasan kita dari kita pahami dulu. Ya, kita pahami dulu bahwa memang konsep hidup itu adalah ujian. Sekarang sebutkan siapa orang yang hidup yang tidak diuji. Aya teu? Aya cenah. Aya. Nu gelo. Ya kita mending jadi nu gelo gitu ya Ustaz. Ya, nu gelo teu diuji. Nah, memang kalau dalam konsep syariat itu nanti ada satu orang yang tidak diuji itu satu orang gila. Ya. Jadi gue udah tuh galomnya sok atuh. Ya gitu. Terus yang kedua anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan tidak kena beban syariat, mau diuji yang belum Allah. Balik ya. Iya gitu. Cuman pertanyaannya emang bisa kita jadi anak-anak terus kan gitu. Ya kan nggak bisa. Terus orang yang tidak akan diuji orang yang tidur. Ya. Orang yang tidur maka tidak diuji. Bobo kan. Oh, terakhir. Ya, nah, jadi artinya bahwa
hakikat dari kehidupan yang sekarang sedang kita jalani ini ya ujian. Hakikatnya itu gitu. Ya, jadi kalau kita saya mah nggak mau diuji, gimana caranya? Jangan hidup. Betul nggak? Ya, ya, ya. Ya, jadi kalau nggak mau diuji ya udah jangan hidup. Terus bunuh diri. Gimana? Dikiranya selesai ujiannya, ternyata lebih parah ya Ustaz ya. Lebih berat. Lebih berat. Karena lebih berat karena kan ketika orang bunuh diri berarti dia sedang keluar dari batas wilayah kan gitu ya. Batas wilayah yang seharusnya ya ini ujian kehidupan yang harus dia jalani, tapi kemudian dia bunuh diri ya dia mesti bertanggungjawabkan gitu. Ya. Gitu. Jadi makanya kan Quran menyebut wa kanal insanu jahula kan gitu ya. Manusia itu bodoh gitu ya. Jadi Quran menyebut manusia itu bodoh gitu. Karena memang kita ini hidup tidak akan lepas daripada ujian gitu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya gitu. Jadi Allah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan liyabluwakum. Ya, gitu. Untuk menguji kalian gitu. Ya. Jadi hakikat dari kehidupan dunia ini adalah ujian. Itu konsep awal harus kita pahami. Ya. Jadi kalau hidup ini adalah ujian, artinya bahwa kehidupan yang sekarang sedang kita jalan ini kita tidak akan lepas daripada ujian. Gitu. Hanya nanti kalau konsep Quran, ujian itu bisa dengan dua bentuk kan gitu. Ya. Ada ujian yang bentuknya menyenangkan, ada ujian yang bentuknya menyakitkan. Gitu. Kalau ujian menyakitkan seperti apa? Sakit. Itu ujian menyakitkan gitu. Kemudian ujian di PHK gitu ya. Atau kalau jualannya sepi. Nah, itu kan ujian dalam bentuk apa? Ujian dalam bentuk sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa kenikmatan pun itu adalah ujian. Ya. Gitu. Sekarang ketika kita diuji, kira-kira kita bisa lolos ketika diuji sabar atau syukur gitu. Ya, bukan sabar. Ketika kita diuji dengan hal yang menyakitkan atau ketika diuji dengan hal yang menyenangkan. Kira-kira kita bisa lolos ketika diuji yang mana gitu. Ya, kayaknya saya bisa lolos deh kalau diuji dengan kenikmatan gitu. Cek saha. Belum tentu ya. Belum tentu kan gitu ya. Korun ya. Korun itu kan dulu ketika diujinya dalam kondisi pas-pasan lah gitu ya. Hidupnya pas-pasan, itu kan rajin, getol gitu. Ya, getol ibadahnya dan sebagainya. Tapi ketika diujinya dengan kekayaan justru menjadikan Korun malah semakin jauh. Bahkan kemudian muncul penyakit pada diri Korun itu, penyakit kikir gitu. Ya. Jadi ini mesti kita pahami bahwa hidup yang sekarang sedang kita jalani ini adalah ujian. Itu konsep awalnya mesti kita pahami itu. Ya, jadi sehingga nanti bagaimana kemudian sikap kita ya. Bagaimana sikap kita menghadapi dua bentuk ujian seperti itu. Ya. Ketika kita diuji dengan hal yang menyakitkan, sikap kita bagaimana? Gitu. Dan ketika kita diuji dengan hal yang menyenangkan, sikap kita bagaimana? Itu. Yang menariknya gini ya Ustaz, ketika kebanyakan kan orang-orang tuh berpikir bahwa ujian itu adalah hal yang menyakitkan. Ternyata hal yang menyenangkan juga ujian kan? Sama ujian. Sama ujian gitu ya. Gitu. Ya. Makanya kan ketika kita diuji dengan hal yang menyenangkan seperti apa? Harta. Ya, harta yang banyak kan itu ujian. Gitu. Bagaimana sikap kita ketika diuji dengan harta yang banyak? Nah, jadi pelit atau malah tambah bager gitu. Apakah dengan diuji harta yang banyak itu dia jadi tawadu, ya tawadu, dermawan gitu. Nah, gitu. Atau malah justru kikir, bahil gitu. Pelit, gitu. Itu ujian dua-duanya, gitu. Cuman kita seringkali memahami ujian itu hanya sesuatu yang sifatnya sesuatu yang menyakitkan, gitu. Ya, padahal sesuatu yang menyenangkan pun itu dua-duanya ujian. Bahkan banyak yang kepleset kalau dikasih ujian menyenangkan ya. Rata-rata lah atau mungkin pada hakikatnya manusia itu kalau diuji seperti itu dengan banyak menyenangkan justru banyak yang kepleset dibanding dikasih hal-hal yang menyakitkan gitu ya Ustaz.
Jadi mending diuji nu mana? Mending menyenangkan sih. Menyenangkan tapi selamat Ustaz. Bahagia dunia akhirat gitu Ustaz. Ya. Sekarang kita misalkan Kang Herdi nggak punya jabatan, bisa korupsi nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang Kang Herdi kasih jabatan, bisa korupsi? Mau korupsi. Ada kecenderungan. Nah. Ya maksudnya itu karena ada jabatan, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kesempatan. Iya. Gitu ya Ustaz ya? Iya, berarti jabatan itu Ujian. ujian. Ya kan ada ini nih hadis tuh apa Ustaz? Jadi kalau orang miskin itu dia dengan tidak mencuri aja udah sedekah gitu. Kalau orang kaya geus mah beunghar masih kena korupsi. Ah itu udah keterlaluan lah gitu ya maksudnya. Nggak tahu itu, kalau saya nggak tahu apa hadis atau bukan gitu ya. Gitu. Ya, jadi ini harus kita pahami Ya. bahwa dua-duanya itu adalah ujian. Gitu. Tinggal sikap mana yang akan sikap apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Jadi kan yang terpenting bagaimana kemudian sikap kita menghadapi keduanya. Gitu. Karena kan kalau kehidupan dunia ini berputar kan gitu. Ya, jadi bisa jadi satu saat kita diuji dengan hal yang menyakitkan, berarti kita lagi di bawah tuh. Ya. Tapi satu saat kita akan diuji dengan hal yang menyenangkan, kita lagi di atas tuh. Ya. Bagaimana sikap keduanya? Itu gitu. Ya. Dan Quran itu sudah memberikan kepada kita model-model manusia, ya. Diuji dengan hal yang menyakitkan, Nabi Ayub. Ya. Lihat bagaimana sikap Nabi Ayub ketika diuji dengan hal yang menyakitkan. Ya, apa kata Nabi Ayub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengadukan ini udah kepada Allah saja. Itu diantara sikap kan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita diuji dengan hal yang menyakitkan, cerita kaditu kadio sampai ke negara apa. Negara. Bikin status WhatsApp, belum di media sosial yang lain gitu ya. Ya, gitu. Nah, berarti kan tema kita kaitan dengan sabar. Jadi kalau kita diuji dengan hal yang menyakitkan, tapi kita mudah cerita ke orang gitu ya, kita belum sabar. Lihat Nabi Ayub, ya, ketika diuji oleh Allah dengan sakit yang bahkan lama sakitnya gitu ya. Tapi luar biasa. Kata Nabi Ayub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, aku mengeluhkan rasa sakit ini, kesedihan ini kepada Allah. Kan gitu. Ya. Dan tidak sedikit ketika orang yang diuji dengan hal-hal yang menyakitkan, akhirnya kemudian dia melanggar batasan-batasan Allah. Ya, melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kan gitu. Contoh, karena dia tidak sabar dengan rasa sakit, akhirnya bunuh diri gitu. Ya Allah, daripada hirup susah siga kieu gitu kan, geus tah mending paeh kan gitu. Akhirnya dia meninggal. Itu kan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu. Ya, kemudian juga tidak sedikit ada orang yang diuji dengan hal yang menyakitkan, misalkan faktor ekonomi gitu. Pengen cepat ekonominya membaik, cepat ekonominya bagus. Begal, sekarang kan banyak gitu Ustaz katanya. Indeks ekonomi itu begal itu gara-gara memang dia pengen cepat kaya. Ke Gunung Kawi, Ustaz. Kala-kala buat apal ya. Ke Gunung Kawi. Kayak pengen cepat kaya, akhirnya keluar dari syariat ya. Maksudnya tuh jadi tidak takwa gitu sama Allah ya. Berarti nggak sabar. Itu. Ya. Kan ya itulah, apalagi dengan zaman sekarang ini, yang sekarang itu kita pengen serba instan kan gitu. Ya. Pengen cepet kaya, pengen cepet pintar, pengen cepet dapat jabatan gitu. Jadi segalanya pengen instan, sehingga karena sesuatu pengen instan, akhirnya apa ya, dia melakukan sesuatu yang gimana caranya biar instan gitu. Ya gitu. Nah, dengan datang ke dukun kan gitu dan sebagainya. Itu ya akhirnya dia melakukan sesuatu yang melanggar batasan-batasan Allah, melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu. Nah, kalau kita melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti kita tidak sabar dan tidak lolos ujian. Tidak lolos ujian. Kudu diherde. Nah, biasanya kalau diher tuh ngulang lagi ya Ustaz ya? Ya kan ujiannya itu, misalkan ujiannya ekonomi nih. Kita tuh belum lolos, artinya nggak sabar. Maksudnya gini, contoh sederhananya. Dia tuh ke Gunung Kawi gitu kan. Hari ini tuh kan batasannya dia tuh dosa atau kafir kan tergantung dianya ya. Kan syirik kan artinya ke Gunung Kawi ini. Terus dia nggak lolos kan. Terus dia tuh akhirnya sadar balik lagi gitu.
jadi oh bener itu salah. Akhirnya balik lagi. Diher. Diher kan, ujian lagi kan, ujian ekonomi Iya. lagi gitu kan, ujian ekonomi lagi. Dia sabar dan lain sebagainya, takwa terus sama Allah yang akhirnya tuh Allah ridho, kemudian dimudahkan, loloslah ujiannya gitu. Kalau Allah kasih usia. Kalau Allah Iya. usia bener ya. Iya. Kalau Allah kasih usia. Coba kalau Allah nggak kasih usia. Pas ka Gunung Kawi maut ini tuh. Iya. Cilaka ya. Nah itu gitu. Jadi bisa saja ketika kita nggak lulus ujian kemudian kita diulang lagi ujiannya gitu kan. Ya kalau masih ada kesempatan gitu. Min dalik ya. Ya kalau nggak ada kesempatan, jadi pilihannya mending sabar we gitu nya, cing sabar we lah gitu ya, teu kedah ka Gunung Kawi, teu kedah ka begal gitu ya. Enggak usah ngerampok, enggak usah korupsi gitu. Sabar ya. Iya. Nah, Ustaz pertanyaannya gini. Artinya kan harus sabar ketika diuji seberat apapun gitu ya. Sampai kapan sabarnya, Ustaz? Sekarang gini Kang Yardi, kita sholat sampai kapan? Sampai meninggal ya. Sabar juga berarti seperti itu ya? Pertanyaan gini, ari sabar ibadah bukan? Ibadah ya. Ibadah. Nah ini yang sering kali kita bedakan iya sholat, iya sabar gitu kan. Ya kalau sholat kita lagi ibadah, kalau sabar kan ibadah. Ya. Sama ibadah aja. Kalau pertanyaannya sampai kapan sih kita sabar? Ya tadi kita sholat sampai kapan? Ya, apakah kalau kita merasa asa bosennya sholat, eureun gitu? Ya, sekarang asa capeknya hirup juga kieu gitu. Ya. Udah weh. Ya berarti dia sudah tidak sabar. Gitu. Jadi sabar itu sampai kapan? Sampai kita meninggal. Makanya di ayatnya sabar dulu dan sholat ya Ustaz ya, untuk jadi pertolongan seperti itu ya. Iya, Allah gandengkan antara sabar dengan sholat. Sholat itu ibadah, sabar juga ibadah. Tapi bukan sholat dulu baru sabar. Ini memang disuruh sabar dulu. Wasta'inu bisobri wassalah. Yang pertama disebut sabar dulu. Gitu. Sampai kapan sabar? Kan ini Ustaz, kita di Ciwid misalkan. Di Ciwid itu apa ya bahasa Indonesianya? Dicubit. Dicubit semenit oke, sejam oke. Iya mah 24 jam Ustaz dicubit atau bahkan bertahun-tahun dicubit terus. Kan artinya ini tuh sampai kapan saya tuh dicubit terus gitu ya. Apakah sabar itu harus diam, betul-betul nungguin sampai meninggal gitu, atau kayak gimana sih konsep sabar itu sebetulnya gitu? Kan kalau kembali tadi ke konsep kehidupan. Ya. Kehidupan itu kan bagaikan roda gitu. Ya. Dia akan berputar. Jadi kalau bicara tentang sesuatu yang ujiannya sifatnya menyakitkan gitu. Emang nggak akan selesai? Pasti selesai. Itu dia. Badai ya? Badai ujian kesabarannya itu pasti ada selesainya gitu? Pasti ada ujungnya. Karena hidupnya nggak akan terus begitu. Ya, satu saat akan naik gitu. Ada naik, ada turun. Iya, jadi sampai kapan ya? Sampai kapan bahwa ujian sabar ini harus kita hadapi? Ya sampai selesai ujiannya itu. Ya, kalau kita ambil analogi sekolah misalkan ya. Sampai kapan kita diuji ketika sekolah? Selama kita sekolah. Selama masa ujian. Selama masa ujian. Kan nanti ada waktu di mana ujian selesai. Naik kelas. Jalan-jalan kan? Iya betul. Healing dulu, liburan, sekolah selesai karena udah diuji, healing dan lain sebagainya, terus kayak ujian deh. Ujian. Iya ya gitu ya konsepnya ada analogi. Cuman ketika selesai ujian, berarti bukan selesai ujian, kita beralih ke ujian yang lain. Itu dia. Cuman kita memahaminya kalau jalan-jalan bukan ujian. Emang jalan-jalan bukan ujian juga. Keluar duit. Sholat ente ya kan bisa gitu ya Ustaz ya. Iya, gitu. Subhanallah. Hidup pada gitu. Iya. Kadang kita diuji dengan hal yang menyakitkan gitu ya. Rasa sakit itu ujian, sabar. Sampai kapan? Bakal selesai kok. Nah, itu gitu. Satu saat kita akan diuji dengan sehat. Nah, sehat juga kan harus sabar itu. Ya, kan ada orang yang sehat justru dipakai untuk maksiat. Gitu. Itu juga diuji sehat juga gitu ya. Dipakai syukur, dipakai sabar gitu ya. Atau mau dipakai maksiat gitu kan ya. Ya. Gitu. Nah, gini Ustaz, ketika misalkan tadi kan bahwa badai ekonomi lah, badai finansial pasca menikah. Sabar, syukur menghadapi badai finansial pasca menikah. Kan setelah menikah itu ujian banyak ya. Taruhlah misalkan badai finansial apalagi di kemarin-kemarin lah banyak ada fenomena indis ekonomi gitu. Sampai ada misalkan menyekolahkan anak
punya anak 3, pas semuanya bayar SD, bayar SMP, bayar SMA. Misalkan. Kan itu kan pengeluaran banyak tuh. Artinya kan dalam kondisi ekonomi yang benar-benar sempit. Kenapa? Karena banyak pengeluaran. Kan galau tuh biasanya. Suami, istri, keluarga semuanya dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Kan otomatis biasanya ketakutan akan menghadapi masa depan. Apa yang harus dilakukan ketika misalkan ekonomi ini sempit? Ketika ada badai ekonomi biasanya langsung ke badai emosi kan, antara suami, istri, anak dan lain sebagainya. Atau mentok lah di posisi yang harus bagaimana ini ketika ada badai finansial seperti ini. Tadi jawabannya kata Ustadz sabar. Nah sabarnya itu sampai mana? Nanti juga ada selesainya ya Ustadz ya. Iya. Nah kalau perihal sabar dan syukur ini kalau di Al-Quran kemudian Rasul mengajarkan itu seperti apa sih sikap yang harus diambil oleh kita sebagai muslim gitu. Kan tadi sabar dan sholat. Nah, kalau syukur sendiri seperti apa? Ini sebelum ke syukur ada lagi nggak hal-hal lain sabar atau apa? Ya. Ini saya ambil kata Imam Ahmad ya. Kata Imam Ahmad, kata beliau Allah itu menyebut kata sabar di dalam Al-Quran itu sampai 90 tempat. Ya, 90 kata sabar di Al-Quran. Dalam Al-Quran. Berarti menunjukkan bahwa memang sabar ini sesuatu yang luar biasa. Ya, krusial, penting harus diperhatikan gitu. Betul, ya. Kemudian fa'innal iman nisfan. Jadi iman itu nanti terbagi pada dua bagian. Nisfun sobrun wa nisfun syukrun. Ya, jadi iman itu terbagi menjadi dua bagian, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Iman itu terbagi dua, 50% sabar, 50% syukur. Iya. Masya Allah. Ya, gitu. Artinya memang kehidupan yang akan kita jalani, ya, atau kehidupan yang sedang kita jalani, itu setengahnya harus kita hadapi dengan sabar, setengahnya lagi harus kita hadapi dengan syukur. Nah, hidup akan begitu. Ya. Cing sabar we jang, syukuri gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bagaimana macam-macam sabar ya. Jadi macam-macam sabar itu kurang lebih ada sampai 16 bentuk macam sabar gitu. Yaitu dalam Al-Quran gitu. Kalau kita cek gitu ya. Pertama, bagaimana Allah perintahkan kita untuk sabar. Ya, jadi bentuknya perintah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi perintah. Ya, jadi sabar ini perintah. Ya, gitu. Berarti wajib. Ya, wajib. Nah, bagaimana dengan tadi misalkan permasalahan di tahun ini 3 anak harus sekolah gitu. Ya, sekarang apa masalahnya? Masalahnya tidak ada biaya misalkan ya, tidak ada biaya. Yaitu ketika ya memang sebetulnya kan ketika masyarakat dalam kondisi sulit, warga dalam kondisi sulit, makanya kenapa mesti ada seorang imam, kenapa mesti ada seorang pemimpin. Tugas pemimpin itu tadi, gitu. Bagaimana kemudian memberikan solusi jalan keluar ketika warganya mengalami kesulitan, gitu. Ya, ada warganya kesulitan untuk pendidikan ya. Di situ tugas tugas pemimpin, bagaimana memberikan pendidikan untuk warganya, gitu. Untuk rakyatnya, gitu. Ya. Nah, sekarang sekarang misalkan ini 3-tiganya harus sekolah, ya. Tapi biaya nggak ada, ya. Nggak tuh tapi kalau negeri nggak bayar kan? Enggak ya, sampai SMP kan? Iya, nggak bayar gitu. Jadi tinggal masukin anak ke sekolah negeri yang memang tidak bayar, gitu, ya. Atau misalkan ini nggak masuk ke negeri, insya Allah ya, kalau kita dekat dengan Allah ya, kita semakin dekat dengan Allah ya, pasti nanti Allah berikan jalan-jalan yang lain ya. Suka ada lembaga-lembaga pendidikan yang membuka gitu ya, yang tidak ada biaya sama sekali gitu ya. Kayak misalkan lembaga-lembaga Quran, ada beasiswa ya Ustaz ya, beasiswa gitu ya. Gitu. Tinggal bagaimana kita menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Gitu ya.
Yang pertama sabar dan syukur yang tadi. Innallaha ma'as-sabirin yang tadi ya. Hmm. Wasta'inu bisobri wassalah. Ujungnya ada gitu ya Ustaz ya. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Nah ini kan ini kita coba elaborasi kan luar biasa ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Dekingan kita langsung Allah gitu. Bukan yang lain. Nah itu tapi dalam prakteknya nggak mudah juga nih Ustaz. Banyak orang yang akhirnya nggak mau sabar. Tapi kita akan membahasnya setelah yang satu ini dan Iwa Istiqomah juga nanti boleh silakan bertanya di komentar ya. Insya Allah silakan Anda juga like, komen, dan share kajian ini semoga bermanfaat. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Solmi Solusi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri dari SDPN Istiqomah. Saya Agus. Saya Eki. Kesan menjalankan umroh dengan travel umroh Istiqomah sangat menyenangkan. Semoga kedepannya umroh Istiqomah lebih baik lagi. Umroh Istiqomah sangat memuaskan. Alhamdulillah kesan-kesan menjalankan umroh melalui umroh Istiqomah sangat menyenangkan dan memuaskan. Dari segi fasilitas dan pelayanan dari umroh Istiqomah sangat baik sekali. Alhamdulillah, umroh bersama Istiqomah Umroh sangat nyaman dan membahagiakan sehingga saya bisa khusyuk dalam beribadah. Selama saya mengikuti perjalanan ini, saya merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan, dengan pelayanan yang diberikan buat teman-teman atau kerabat-kerabat, saudara-saudara yang mau ikut perjalanan umroh, pilih perjalanan umroh bersama Istiqomah Umroh. Istiqomah Umroh, sunnah dan amanah. Umroh Istiqomah sunnah dan amanah. Umroh Istiqomah mantap. Umroh Istiqomah sunnah dan amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, IWI semua kembali lagi di Solmi Solusi Islami. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Istiqomah Bandung. Kemudian banyak program ya di Masjid Istiqomah Bandung. Jadi ada 2 channel ya. Channel Masjid Istiqomah Bandung. Kemudian ada lagi yang ini channelnya Solusi Islami Istiqomah. Silakan Anda like, komen, dan share kajian ini. Semoga jadi pahala jariah. Kenapa? Karena dakwah tidak harus selalu di depan layar. Anda di belakang layar juga di jempol Anda. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan pahala ya terus berlipat ya, dan jadi jariah hingga kita nanti. Baik, dan kami juga Yayasan Istiqomah Bandung membuka kesempatan untuk Anda yang mau ibadah umroh, kami siap mendampinginya ya. Atau Haji Plus, silakan hubungi ke nomor yang ada di bawah layar kaca Anda, atau nanti silakan DM ke media Istiqomah Bandung, atau ada umroh Istiqomah ya, silakan nanti insya Allah tanggal 31 Oktober bersama Ustadz Indra Ambia. Kemudian kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang mau ikut berkontribusi untuk pengembangan media dakwah Istiqomah TV. Silakan zakat, infak, sedekah, berwakaf, beriklan, dan beramal hubungi ke media Istiqomah Bandung ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz Indra Ambia. Yang tadi Ustadz ketika bahwa jadikanlah sabar dan sholat, jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi wasta'inu. Jadikanlah Ista'inu bis-sabri Nah, itu tuh, was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. sabar dan sholat sebagai penolongmu ya, sebagai Ustadz ya. Jadi sabar dan sholat itu just sebagai penolong. Dan yang terakhirnya adalah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah ini kan luar biasa ya sebetulnya kalau kita coba elaborasi, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaan Ustadz, ketika Allah bersama orang-orang yang sabar itu tuh di dunia atau di akhirat? Ada yang nanya gitu Ustadz. Gimana nih Ustadz? Ya, jadi tadi Kang Heri bahwa sabar ini bagian dari ibadah. Gitu. Ya, jadi sabar ini bagian dari ibadah, sama seperti sholat. Ya. Ketika orang sholat dapat pahala, Ya. orang sabar dapat pahala enggak? Dapat ya. Sama, gitu. Ya, jadi
ada ibadah yang dilakukan oleh kita, dilakukan oleh manusia itu tidak dengan ritual-ritual seperti sholat, saum, atau baca Quran, tapi dengan bagaimana kita bersabar menghadapi sesuatu peristiwa, gitu. Ya, itu juga bagian dari ibadah. Ya. Makanya tadi innallaha ma'as sabirin, Allah tuh bersama dengan orang-orang yang Sabar. sabar. Ya. Kenapa? Karena kalau orang itu nggak sabar, berarti dia tidak menyertakan Allah. Ya, gitu. Dia tidak menyertakan Allah dalam kehidupan dia. Bahkan di ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Gitu. Ya, dan ini sudah dipraktekkan bagaimana oleh orang-orang yang mulia, ya, oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya. Bagaimana para sahabat mereka begitu bersabarnya menghadapi ujian-ujian yang harus mereka lalui, berhadapan dengan musuh-musuh mereka kan gitu, dengan orang-orang kafir kan gitu. Ya. Ya. Kalau mereka nggak sabar, kayaknya mereka tidak akan menjadi orang-orang yang istimewa gitu. Ya, kalau mereka tidak sabar, mereka tidak akan jadi orang-orang yang luar biasa gitu. Ya. Kita ngelihat orang-orang sukses saat ini gitu ya, orang sukses saat ini itu adalah orang-orang yang mereka jalani hidup mereka dengan penuh kesabaran. Ya, dalam untuk sabar, yang mereka tidak akan sesukses seperti sekarang gitu. Ya, kita nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu ya. gitu. Sesabar apa dia menghadapi tantangan, ujian gitu ya. Contoh lah, jangan dulu bicara tentang akhirat misalkan ya. Ya. Contoh bicara tentang dunia misalkan. Ya, apa tuh yang handphone itu yang handphone yang dari Cina atau apa gitu ya. Yang ketika awal dia meluncurkan produknya itu nggak ada orang yang lihat gitu. Sampai si orang ini yang kemudian dia menawarkan ke sana kemari gitu. Kira-kira kalau dia nggak sabar, itu akan sukses seperti sekarang kan? Enggak gitu. Ya. Jadi urusan dunia saja. Bagaimana proses yang dia lakukan penuh kesabaran, dia tawarkan ke sana kemari, dia datangin kan gitu ya. Dan penuh kesabaran gitu. Tapi pada akhirnya kemudian sukses dengan ya brand yang terkenal lah gitu ya, salah satu merek handphone ini tuh. Kita proses perjuangannya ujian, sabar dan lain sebagainya. Itu non muslim ya Ustaz ya? Non muslim. Jadi jangankan bicara akhirat, bicara surga gitu. Dunia saja itu harus dilalui dengan sabar. Sekarang kita pengen surga, tapi nggak mau sabar. Ya, gitu. Saya dulu pernah ada kenal dengan salah seorang pengusaha gitu ya. Jadi beliau pengusaha sukses lah gitu ya, punya pengusaha sukses, dan beliau cerita, bagaimana beliau menempuh perjalanan itu sampai akhirnya sekarang menjadi orang yang sukses gitu. Ternyata dimulai dari apa? Dimulai dulu itu pedagang asongan beliau, ya, pedagang asongan, jual naik bus, jual kesana kemari gitu, penuh penderitaan, ya, untuk makan aja susah gitu, ya. Tapi karena sabar menjalani itu, sukses kan gitu, ya. Nah, begitupun dengan kehidupan akhirat kita, begitupun dengan keimanan kita, dengan agama kita. Ini kita akan menjadi orang yang sukses menghadapi perjalanan kehidupan agama ini dengan apa ya? Harus dijalani dengan sabar ya. Gitu. Yang saya kebayang tuh gini Ustaz, ketika innallaha ma'as sabirin. Saya melihat saudara-saudara kita di bumi semangka lah ya. Itu sabar apa mereka ya? Maksudnya kan udah berapa lama gitu ya dijajah gitu ya. Sampai tapi Allah bersama mereka gitu. Kan kalau kita tadi ya misalnya backing kita siapa gitu. Dekat sama wali kota bangga. Dengan gubernur bangga, dengan presiden bangga. Ini bersama Allah gitu. Yang kalau kita bandingkan dengan apapun yang ada di seluruh semesta ini kan yang dahsyat gitu. Tapi orang nggak mau sabar kebanyakannya, padahal tahu bersama siapa gitu Ustaz. Allahnya menyertai kita, tapi kitanya nggak mau. Nah itu dia. Luar biasa ya. Maksudnya kalau kita analogikan lah gitu Ustaz, kita coba analogikan. Ini saudara-saudara kita tuh itu sabar. Tadi kan pertanyaannya berapa lama kita bersabar. Ini perasaan dari tahun 48 sampai 2026
terus Iya. bersabar dan nggak ada yang bunuh diri. Nggak ada. Kita nggak pernah dengar ada yang bunuh Nggak diri gitu ada. di sana gitu. Gitu. Luar biasa ya. Makanya bentuk hadirnya kesabaran itu Kang Herdi itu adalah hadirnya ketenangan gitu. Jadi kita tuh sabar nggak ya? Hadir ketenangan dalam diri kita, hadir ketenangan dalam jiwa kita. Ya. Gitu. Kalau kita nggak tenang jiwa kita nggak sabar. Ya, makanya kita lihat kan, ya tadi yang saudara kita gitu ya. Ya. Itu dalam kondisi seperti itu, rumahnya hancur gitu ya. Mereka masih bisa tersenyum. Ekonominya boro-boro gitu ya. Iya. Finansialnya udahlah gitu Pak, Iya. hancur lebur lah semuanya. Itulah bukti kesabaran mereka, terlihat dari sikap mereka, terlihat dari bagaimana kemudian hadirnya ketenangan dalam jiwa mereka. Tenang gitu. Iman ya Ustaz. Sampai kan ada seorang ibu ada anak yang mati syahid kan? Iya. 3 orang anak yang mati syahid. Iya. Kata ibunya apa? Masih ada 1 anak saya. Dan bilangnya, saya lihat videonya, alhamdulillah sedang sholat ya, sedang sujud, sedang ruku gitu. Gitu. Wah, itu luar biasa. Iya. Jadi sabar itu akan terrealisasikan juga dalam ketenangan jiwa orang itu. Makanya itulah bukti bahwa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, hadir ketenangan dalam jiwa mereka. Ya, gitu. Makanya kalau kita baru diuji seperti ini kemudian kita melanggar hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Ada yang manu halal ge hese geus we main judol lah. Ya, main judol gitu. Ternyata dengan judol malah tambah sengsara kan gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi ya Allah perintahkan gitu. Ya, Allah perintahkan kita untuk bersabar. Jadi bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, Allah tuh ya mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Kalau analogi para sahabat, saya lupa lagi apa ini analoginya Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib. Jadi bahwa sabar itu kalau dianalogikan dalam organ tubuh itu seperti kepala katanya Ustaz. Itu Umar atau Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu. Ya kebayang ya maksudnya. Kalau tanpa kepala organ tubuh kita inti hidup gitu ya. Seperti itu ya, inti kehidupan. Nggak akan bisa hidup. Akan bisa hidup ya. Artinya hidup itu ya intinya itu gitu. Intinya. Makanya tadi katanya iman itu 2 bagian. Ya, setengahnya sabar, setengahnya Syukur. syukur. Nah, ini syukur nih Ustaz. Nah, tadi sabar udah banyak nih kita bahas gitu ya. Terkadang kan kalau bersyukur itu ketika kita mendapatkan kebahagiaan ya. Alhamdulillah dikasih uang 500 juta gitu ya. Kasih uang 1 miliar, amin. Kan bersyukur ya. Iya. Tapi sedikit orang yang ketika diuji gitu, kesempitan lah. Ini kan kelapangan, ini kemudahan, kesempitan. Tapi jarang yang bersyukur ya. Kenapa ya Ustaz? Atau harusnya kayak gimana sih ajaran di Al-Quran dan tuntunan Rasul gitu tentang syukur? Jadi kalau secara arti sabar itu artinya apa sih? Sabar tuh kalau menurut saya sih menahan ya. Ya, kalau secara arti bahasa sabar itu al-habsu, menahan. Ya. Pengen emosi, pengen marah tapi dia tahan, itu sabar gitu. Ya. Gitu. Pengen nyalahin Allah kaitan dengan takdir tapi dia tahan, itu sabar gitu. Ya. Makanya nanti kalau kata Imam An-Nawawi itu ada tingkatan yang lebih daripada sabar sesungguhnya. Ridho. Jadi kalau sabar itu gini. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu dengan sesuatu yang dia tidak inginkan, dia nggak suka gitu. Dengan peristiwa itu, dengan kejadian itu, tapi dia bersabar, tidak menyalahkan takdir, tidak emosional, tidak marah dan sebagainya. Itu sabar gitu. Beda dengan ridho. Kalau ridho mah nerima aja. Mangga nyangakeun pada deku makan oke gitu ya. Itu tingkatannya udah lebih tinggi luar biasa. Kalau sabar tadi kan artinya yang bagaimana ketika diuji itu dia tetap sabar gitu ya. Padahal sebetulnya maunya marah, secara emosi dia juga nggak mau. Iya. Tapi dia menahan. Ya udah saya terima aja. Ya. Itu sabar gitu. Walaupun secara sikap dia sebenarnya nggak suka dengan itu. Iya. Ya, kalau ridho tuh udah. Luar biasanya ketika bersabar, ketika jadi syukur itu ada ya doanya ya yang alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Itu kan nggak suka dia tuh tapi tetap bersyukur gitu ya. Tetap bersyukur gitu. Jadi kalau secara arti sabar itu tadi menahan, al-habsu menahan. Tapi kalau syukur itu dikata syakaro. Syakaro itu kalau orang Arab itu biasa memaknai syakaro itu artinya sesuatu yang berlimpah. Itu jadi sesuatu yang berlimpah disebut dengan syakaro gitu ya.
Seperti misalkan di dalam Al-Qur'an itu Allah mensifati dirinya dengan syakur, ya. Wallahu ghafurun syakur. Allah itu maha ghafur, maha pengampun, maha syakur gitu ya. Ya. Kenapa Allah tuh disebut dengan maha syakur? Karena Allah itu ketika seorang hamba melakukan amal soleh walaupun kecil gitu, Allah akan balas dengan balasan yang berlimpah. Gitu. Jadi syakaro itu artinya sesuatu yang berlimpah, sesuatu yang banyak, ya. Nah, jadi nanti para ulama menjelaskan bahwa syukur itu bisa dengan 3, ya. Yang pertama syukur dengan hati. Ya, jadi syukur dengan hati itu ketika kita dapat kesuksesan, kita dapat jabatan, maka hati kita meyakini ini datangnya dari Allah. Ya, kadang gini Kang, seringkali ya, sikap manusia ketika kita dapat nikmat itu kadang kita suka lupa sama Allah gitu. Ya, di saat misalkan saya dapat jabatan misalkan ya, kan udah saya mah pinter itu. Nah, hasil usahanya sendiri gitu ya. Itu kufur loh. Kufur ya? Itu kufur. Kufur nikmat ya? Itu hati-hati gitu, ya. Seseorang dapat jadi wali kota, jadi gubernur. Oh ya, karena tim saya hebat kok. Karena media saya, itu hati-hati. Ya, karena orang yang syukur secara hati dia langsung ini semua adalah anugerah dari Allah. Gitu. Jadi ketika kita dapat nikmat, bentuk syukur itu adalah kita syukuri dengan hati kita bahwa sesuatu yang datang kepada kita itu bukan hasil kita, bukan. Ini semua adalah datang dari Allah. Allah yang menghendaki ini. Sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam kan gitu ya. Ketika ditanya wahai Raja Sulaiman, dari mana harta kekuasaan yang kau dapatkan ini kan gitu. Jawaban Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama dengan hati. Kemudian yang kedua bil jawari. Nah, kita syukur dengan anggota badan kita. Ya, bagaimana bentuk syukur dengan anggota badan? Yaitu dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu sebagai bentuk syukur. Ya. Jadi kalau Allah kasih sehat, maka bentuk syukur kita sholat. Ya, gitu. Biasanya tahajud paling cuma 5-10 menit gitu ya. Karena sehat bisa 1 jam. Gitu. Makanya kalau orang yang rajin nge-gym itu tahajudnya harus sampai 2 jam. Abdi insyaallah rajin nge-gym, Ustaz. Iya. Kan nge-gym itu kan bukan hanya fisik kita jadi bagus, bukan hanya perut jadi six-pack, kan bukan hanya itu. Tapi ketika kita rajin nge-gym, kita kemudian bisa ngangkut barang yang berat gitu kan ya. Berapa lama kita nge-gym, maka berapa lama kita bisa berdiri untuk melaksanakan sholat. Itu bentuk syukur. Nah, kemudian itu kalau misalkan kaitan dengan fisik gitu ya. Kalau kaitan dengan harta, bagaimana bentuk syukurnya? Dia keluarkan hartanya. Gitu. Ya. Jadi ketika saya dapat harta gitu ya, saya dapat uang, bentuk syukurnya bagaimana? Saya keluarkan harta, berbagi kepada orang lain. Makanya nanti dalam Islam itu kemudian difasilitasi dengan istilah zakat, ya, infak ataupun sedekah, gitu. Jadi bentuk syukur itu adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang kita miliki, gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, gitu. Sekarang kita punya banyak harta, tapi harta kita nggak bermanfaat buat masyarakat sekitar kita, berarti nggak bersyukur. Disimpan di brankas ada 74 kilo, Ustaz. Palsu, ratusan miliar palsu itu mah cenah. Ya. Itu nggak bermanfaat ya, ditaruh doang di lemari gitu. Kufur dia nggak bersyukur, dia kufur, makanya tidak memberikan manfaat. Ya, untuk apa sih 74 kilo disimpan? Iya. Coba ya, hatinya tenang nggak akan tenang. Iya, makanya diumpetin di situ juga ya. Kalau ini kan kalau syukur diperlihatkan ya Ustaz ya, kalau syukur ya. Iya. Kan kalau sabar lagi diuji jangan diperlihatkan kan gitu ya. Kalau syukur diperlihatkan. Perlihatkan. Kan, gitu. Tapi perlihatkan bukan pamer gitu. Bukan pamer. Iya, Mas Abdi ya. Kan flexing terbaik itu ada itu ya Ustaz ya. Ya kan kalau flexing yang terbaik itu adalah ketika diuji orang nggak tahu dia lagi diuji, lagi kesulitan gitu ya. Kan kalau yang sekarang flexing tuh ngeliatin nih mobil, tas dan lain sebagainya. Justru flexing yang terbaik itu ketika diuji dia sabar, itu tidak diperlihatkan ke orang lain. Tapi ketika bersyukur dia memperlihatkan gitu ya. Memberikan manfaat.
Bermanfaat. Gitu. Ya, jadi bagaimana bentuk syukur kita itu adalah bagaimana menghadirkan manfaat untuk orang lain. Gitu. Ya. Allah berikan anugerah misalkan ya. Allah berikan anugerah kepada kita, Allah mudahkan kita bisa menghafal Quran. Nah, bentuk syukurnya bagaimana? Ajarin orang. Ya. Ajarin orang bagaimana orang bisa menghafal Quran dengan mudah. Itu bentuk syukur gitu. Ya. Allah kasih rezeki, Allah kasih harta yang banyak. Maka bentuk syukurnya bagaimana? Berikan manfaat kepada orang dengan harta kita. Gitu. Ya. Makanya saya tuh luar biasa suka ngelihat itu cerita-cerita ada para pengusaha gitu ya. Pengusaha-pengusaha sukses tapi luar biasa harta yang mereka dapatkan bukan untuk diri mereka gitu. Itu bentuk syukur mereka justru bagaimana kemudian harta yang dia dapatkan dia pengen dia bikin lembaga tahfiz Quran ya. Kemudian santri-santri di situ gratis ya, tidak bayar sama sekali. Beliau biayanya dari beliau. Nah, itu kan bentuk syukur itu. Ya. Jadi bentuk syukur itu adalah bagaimana kemudian dia semakin dekat dengan Allah, tidak justru membangga-banggakan dirinya. Karena seringkali orang ketika diuji dengan kenikmatan, dia bangga-banggakan dirinya. Kayak Qarun kan gitu. Ya. Ketika Qarun ditanya, wahai Qarun, dari mana harta yang kau miliki ini? Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ada orang mah pinter atuh. Orang mah cerdas. Nah, itu hati-hati gitu. Iya. Dan bukannya semakin dermawan malah semakin kikir gitu Semakin ya. pelit. Udah banyak hartanya juga sampai kuncinya aja segimana kita itu Ustaz ya. Iya. Kunci untuk kunci hartanya. Ya, makanya dua-duanya ujian tadi. Ya. Sabar itu ujian, syukur itu ujian. Bagaimana kita tetap tawadu gitu ya. Ya kita tetap tawadu, kita tetap rendah hati ketika kita memiliki sesuatu. Karena beda itu Kang Herdi rasanya gitu. Ya. Kang Herdi pakai mobil 100 juta dengan mobil 1M sok beda rasanya. Pas turun tina mobil beda. Saya parkir ge mayar mahnya 2.000. Pakai mobilnya 1 miliar. Gitu. Nah, ketika keluar dari mobil yang harga 1M gitu ya. Iya. Itu kita ngelihat mobil yang lain gimana tuh? Di bawah gitu. itu ujian syukur tuh bisa lebih berat gitu. Lebih berat ya. Lebih berat. Makanya kebanyakan yang masuk surga itu karena pahala sabar ya Ustaz. Betul gak sih? Kalau dalam hadis itu kan mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin. Ya, karena dia bersabar dengan kemiskinannya. Gitu, ya. Tapi bukan berarti orang yang kaya nggak masuk surga, bukan. Ya. Hanya kalau orang yang kaya memang ujiannya kan hisabannya lama. Lebih lama lah. Iya, kalau orang miskin apa yang mau dihisab? Iya, nggak punya apa-apa, langsung aja masuk gitu ya. Ya, jadi kalau dibandingkan, jadi jangan membandingkan ini orang miskin soleh, ini orang kaya durhaka, jangan. Ini mah kalau dibandingkan ini orang miskin soleh, ini orang kaya juga soleh. Nah, orang miskin akan lebih cepat masuk surganya. Hisabannya apa yang mau dihisab? Kayak antrian swalayan lah gitu ya. Yang ini mah banyak gitu ya bawaannya gitu ya. Yang ini mah besar hiji gitu kan cepet ya gitu ya. Iya, ini kan langsung set keluar kan gitu ya. Ini lama. Hari yang ini mah kan 2 keranjang. Iya, lama ya. Dicek satu-satu gitu ya. Iya, gitu. Seperti itu ya. Tapi rasanya kita juga pengennya sih mah kaya dan selamat, Say. Ya, maksudnya selamat dunia akhirat. Makanya ketika Nabi membandingkan antara mayoritas penghuni surga dengan mayoritas penghuni neraka, jadi ketika bicara mayoritas penghuni surga orang miskin, ya, tapi ketika bicara mayoritas penghuni neraka bukan orang kaya, gitu, tapi perempuan. Jadi nggak dibandingkan, gitu. Nah, ini ngeri jadi ujung-ujungnya tiba-tiba yang banyak masuk neraka perempuan. Ya biasanya kalau badai finansial ya. Kan kita masuk ke sabar dan syukur menghadapi ujian badai finansial pasca menikah. Kan ujung-ujungnya seperti ini kita Ustaz. Ya dalam kondisi sulit dan lain sebagainya lah ya. Tadi ketika bagaimana sabar dan syukur dapat pahala dua-duanya ya kalau kita ya. Masya Allah ya Ustaz ya. Iya, sabar itu ibadah, syukur pun juga sama ibadah. Jadi dapat pahala dua-duanya luar biasa ya kalau muslim ya. Betul. Nah, ketika tadi yang masuk surga yang miskin duluan karena hisabannya sedikit dibanding orang muslim soleh tapi banyak hartanya lama. Tapi kan Islam menyuruh aqimus shalah wa atuz zakah, artinya kalau orang berzakat orang kaya Ustaz. Iya. Tapi banyak nu miskin ya.
Ada yang karena salah kan tadi situ? karena orang yang kayanya itu kan hisabannya lama, tapi masuk surga juga. Ya, ya. Masuk surga Hanya juga. hisabnya aja yang Hanya lama. hisabannya lama gitu. Mm-mm. Jadi nah, memang kalau kita lihat secara hadis tersebut kan ya dulu kan mayoritasnya banyak yang ikut kepada dakwah Rasul itu banyaknya orang-orang miskin. Ya, Karena orang-orang yang kayanya banyak yang menolak. ya. Banyak yang nolak, tapi orang-orang miskin banyak yang kemudian ikut ke dakwah Islam kan Ya. gitu. Makanya Nabi mengatakan mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin gitu. Tapi kalau kita lihat 9 ya. 9 orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga kan 9-nya orang kaya. Iya ya. Iya. Bukan berarti ya kan tadi makanya muslim itu harus kaya ya. Iya, jadi bukan berarti Perintahnya kita harus sholat miskin. dan zakat ya. Kalau zakat artinya kan udah nisab, udah haul lah. Maksudnya punya emas 85 gram dalam 1 tahun. Iya, sekarang 85 gram. 85 gram katakanlah sekarang misalkan 200 juta 50. Hmm. Berarti orang tersimpan uangnya selama setahun 250 juta. Berarti Dan kan tidak diganggu. orang kaya itu. Tersimpan kan, Iya. maksudnya nggak boleh keganggu kan. Yang namanya nisab dan haul itu ya Ustaz ya. Aman lah. Jadi buat operasional ada. Berarti harus kaya tuh kayak gimana Ustaz biar bisa zakat ya. Kan gitu ya, harus seperti itu kan. Nah, bagaimana ketika keluarga ini menghadapi badai finansial, ujian-ujian pernikahan seperti ini gitu ya, sempit ekonomi. Harus seperti apa sih sebetulnya umat muslim ini ketika kan katanya tunaikan sholat, tunaikan zakat, artinya kan ini sebanding ya. Perintahnya Ya. agar menunaikan zakat. Seperti apa sih harusnya? Ya kalau kita kembali ke yang tadi Kang Herdi, iman itu 2 bagian. Setengahnya sabar, setengahnya syukur gitu. Nah, keluarga ketika diuji dengan badai ekonomi, berarti ini bagian setengah yang mana? Setengah sabar Ya, ya. gitu. Nah, hanya nanti pertanyaannya sabar itu apa? Sabar tuh diam. Enggak ya, nahan ya. Ya, jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu tetap kita berikhtiar, kita berusaha. Gitu. Jadi ketika bagaimana saat keluarga kita menghadapi badai misalkan ya, badai ekonomi Dan lain-lain bahasanya lah. meni siunnya badainya. Badai. Karena kalau badai kan nanti ada berhentinya kan. Kan gak lama biasanya badai Ustaz ya? Enggak lama. Gak lama kan. Iya. Wah, ada badai, tornado, paling berapa jam, berapa detik gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi ya sekarang ketika diuji dengan itu, ya sok mau sikap apa yang kita ambil gitu. Ya. Kalau sabar 50% nanti juga syukur gitu ya. Nanti ya syukur. Ya. Sederhananya si kabayan lah. Gimana Ya. kabayan? Si kabayan itu kalau pakai sepeda nanjak bahagia. Biasanya kan kalau kita pakai sepeda nanjak tuh kan Berat. Si Ujiannya kabayan berat. bahagia. Nah bahagia karena kata si kabayan lamun aya tanjakan pasti aya Turunan. gitu. Masya Allah. Ya, jadi tinggal ini sudah. Tergantung mindset kita ya, sikap Nah, kita ya. Ketika mindset ada dan tanjakan tuh mau bahagia atau mau sedih. Nah, Kalau cek si kabayan mah kuduna bahagia gitu. bahagia ada bakal aya pudunan gitu. Masya Allah. Ya, ketika sekarang Puncak misalkan, kesulitan lah, taruh puncak kesulitan Ustaz, di atas nih. Ketika udah di puncak, nanti ada turunan kan gitu. iya, pasti ada turunan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika di puncak gitu. Masya Allah. Ya, tapi sampai kapan? Apa Ustaz? Kita nanjak tuh nggak puncak-puncak Ya. gitu. Makanya Quran menyebut bahwa kehidupan ini kan seperti kita sedang mendaki, Kang Herdi. Ya, jadi kehidupan ini seperti kita sedang mendaki gitu. Iya. Ya, kapan puncaknya? Surga. Ya, puncak pendakian itu adalah ketika kita mendapatkan surga. Udah nikmat. Ya, kan kita tuh kenapa sih Allah menguji A, menguji B gitu? Karena seringkali nikmat itu kita rasakan setelah datangnya ujian itu. Sok. Nikmatnya makan Kang Herdi setelah beres barusuh. Benar Ustaz. Eta keur barusuh coba. Makan bala-bala, ya Allah ini perih gitu kan. Iya. Perih. Tapi setelah sembuh barusuh makan bala-bala, ya Allah. Iya. Nikmat gitu. Ya. Betul. Nah, cuman itu tadi kenapa kita mudah mengeluh? Karena kita nggak sabar. Ya, kita nggak sabar. Ya sekarang barusuh selamanya barusuh kan enggak. Satu saat akan berhenti barusuhnya. Ya gitu. Kita akan nikmat sekali. Tapi mungkin satu saat kita akan diuji lagi dan barusuh lagi.
Ya begitulah. Begitulah kehidupan ya. Begitulah kehidupan. Insya Allah. Ya baik, ini sebetulnya masih seru ya Ustaz ya. Panjang sebenarnya kalau mau dipanjangin. Tapi karena waktu membatasi kita, artinya kami dan kerabat kerja harus pamit undur diri ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Sama-sama. Kami Amin. dan kerabat kerja harus pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.